Selamat siang, perkenalkan saya Karina Septea Asisawong, mahasiswa Program Magister Kesehatan Masyarakat FKIK Universitas Lambung Mangkurat tahun 2025 akan mempresentasikan analisis perilaku penerima bantuan langsung tunai untuk UTS mata kuliah Aspek Sosial Pangan dan Gizi, dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Syahrial Syadik, ST Master Engineering, MM, MSI. Presentasi ini menyajikan temuan utama dari lensa ekonomi, perilaku mengenai bagaimana rumah tangga penerima BLT mengelola dan membelanjakan dana bantuan. Pemahaman ini krusial untuk mendesain program bantuan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang pertama, mental accounting. Uang BLT seringkali ditandai untuk kebutuhan pokok atau utang, meskipun secara teori uang bersifat fungible. Present bias. Pola pengeluaran menumpuk di awal, front loading, setelah pencairan, diikuti penurunan tajam menjelang periode berikutnya. Loss aversion, prioritas pada pangan, pendidikan kesehatan, serta pelunasan utang berbiaya tinggi didorong oleh kebutuhan likuiditas. Kerangka konsepsional dalam lensa ekonomi perilaku. Ada 6 prinsip ekonomi perilaku menjelaskan keputusan pengeluaran penerima BLT. Kekurangan kronis dan bias kognitif mempengaruhi alokasi dana secara signifikan. Yang pertama, scarcity dan bandwidth. Kekurangan menguras kapasitas kognitif, membuat keputusan jangka pendek lebih dominan dan pengeluaran terkonsentrasi segera setelah dana cair. Yang kedua, present bias. Manfaat sekarang dinilai lebih tinggi, sulit menabung kecuali ada perangkat bantu seperti pengingat atau komitmen. Yang ketiga, mental accounting dan labeling. Penerima mengamplopi BLT untuk pos tertentu, misal beras, sekolah. Label program atau pesan SMS dapat mempengaruhi alokasi ini. Loss aversion, ketakutan kehilangan kebutuhan pokok mendorong belanja defensif. Stok bahan pokok, bayar tunggakan daripada konsumsi hedonik. Kemudian social norms and bargaining. Norma komunitas, gotong royong, dan pembagian peran gender mempengaruhi siapa yang memutuskan dan di mana uang dibelanjakan. Kemudian yang terakhir, trust and friksi transaksi, kepercayaan pada kanal pencairan, tunai versus e-wallet, dan kenyamanan bertransaksi mempengaruhi waktu dan tujuan pengeluaran. Pola konsumsi umum, efek payday. Pola pengeluaran penerima BLT menunjukkan konsentrasi belanja yang tinggi setelah dana diterima, mencerminkan kebutuhan mendesak dan upaya untuk mengamankan kebutuhan dasar. Spike pasca pencairan, belanja pangan, bayar utang, biaya sekolah, kesehatan langsung naik di minggu pertama, payday effect. Debt first, pelunasan utang informasi atau warung dilakukan untuk membuka akses kredit kembali di masa depan. Smoothing sederhana, sebagian kecil menyisihkan atau cash holding untuk dana darurat, lebih sering jika ada pengingat atau wadah menabung yang mudah. Temptation goods ada, tetapi proporsinya kecil dan menurun bila dana diberi label atau tujuan jelas atau ada komitmen sukarela. Kemudian biaya transaksi, jarak ke agen atau ATM dan antrian mempengaruhi kapan uang ditarik dan kecepatan dibelanjakan. Pola pengeluaran yang tidak merata, front loading menunjukkan kesulitan perencanaan jangka panjang. Heterogenitas pola belanja BLT. Efek BLT sangat heterogen. Karakteristik rumah tangga, peran gender, dan akses teknologi mengubah pola belanja dan alokasi dana. Yang pertama, rumah tangga dengan anak sekolah. Proporsi untuk seragam, buku, dan transportasi meningkat. Respon kuat terhadap pengingat biaya sekolah. Peran pengelola keuangan, jika perempuan yang memegang kendali anggaran, alokasi lebih cenderung banyak untuk pangan dan kebutuhan anak. Kemudian akses dan literasi digital, penerima non-digital cenderung menarik uang tunai penuh, pengguna e-wallet lebih mudah mengkotakkan saldo atau fitur tabung. Kemudian konteks harga lokal dan musim, saat harga pangan naik, musim paceklik, fenomena front loading menjadi semakin besar untuk stok pangan. Implikasi desain program, nudge and choice architecture. Intervensi ringan dapat menggeser konsumsi ke arah tujuan program tanpa membatasi kebebasan penerima. Ini memanfaatkan bias perilaku untuk hasil yang lebih baik.
Yang pertama, timing atau frekuensi, pencairan lebih sering atau terprediksi, mengurangi resiko spike ekstrim dan stres perencanaan. Kemudian labeling yang soft, gunakan pesan seperti BLT bulan ini untuk bantu pangan dan sekolah. Hindari larangan dan fokus pada tujuan. Default tabung ringan, opsi otomatis menaruh 5-10% ke kantung darurat yang bisa ditarik kapan saja. Penerima bebas menolak. Kemudian komitmen sukarela dan earmarking, sediakan fitur amplop digital, pangan sekolah, dan pengingat jatuh tempo. Pesan norma sosial positif, gunakan pesan seperti 8 dari 10 keluarga di desa Anda menaruh sebagian BLT untuk biaya sekolah. Untuk rencana evaluasi, mengukur dampak perilaku, evaluasi program harus mencakup matrik hasil utama, outcome, dan matrik proses antara untuk memahami bagaimana intervensi perilaku mempengaruhi keputusan pengeluaran. Outcome utama, elastisitas konsumsi pangan, ketahanan pangan, kehadiran dan pengeluaran sekolah, stabilitas konsumsi antar minggu, saldo, dan pelunasan utang berbiaya tinggi. Proses antara dan subjektif, proporsi belanja minggu 1 versus minggu kedua sampai keempat, presentasi penarikan tunai penuh versus bertahap, penggunaan kantong atau label, respon terhadap reminder, stres finansial, dan perasaan kontrol atas keuangan. Desain studi eksperimental di tingkat penghematan tinggi, grup A sebagai kontrol, grup B sebagai pelabelan, kemudian intervensi minimal dan intervensi lebih intensif pada grup C, pelabelan dan pengingat, grup D, pelabelan pengingat dan default 5% menjadi tingkat penghematan rendah. Untuk risiko dan pertimbangan etika, saat menerapkan intervensi perilaku, penting untuk menjaga batas etika dan memastikan bahwa nudge yang diberikan bersifat transparan dan tidak memaksa. Yang pertama, paternalism creep, pastikan semua intervensi tetap sukarela, transparan, dan dapat di-opt-out, hindari kesan program memaksakan kehendak. Privacy dan data, minimalkan pengumpulan data pribadi, perlu izin yang jelas dan keamanan yang ketat untuk kanal pesan dan data transaksi. Dampak ke pedagang lokal, hindari pembatasan penggunaan dana yang dapat merugikan pasar setempat atau warung informal yang sering menjadi sumber kredit bagi penerima. Rekomendasi praktis untuk program BRT, menerapkan temuan ekonomi perilaku dapat dilakukan melalui langkah-langkah praktis. Yang pertama, pesan berlabel tujuan. Kirim pesan berlabel tujuan H-1 pencairan ditambah reminders H+3 setelah menjelang jatuh tempo rutin, misalnya SPP. Fitur amplop BLT, sediakan fitur amplop BLT di e-wallet atau agen. Pangan sekolah listrik darurat, default 5% ke darurat atau opt-out. Monitoring ringan, lakukan monitoring ringan menjadi dashboard mingguan untuk melacak spike belanja, menarikan uang tunai penuh, dan tingkat adopsi amplop. Uji coba dan skala, uji coba intervensi di beberapa desa, lalu skalakan varian terbaik berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari penerima. Sebagai kesimpulan, memahami mental accounting dan present bias penerima BLT memungkinkan kita mendesain intervensi yang lebih cerdas. Nudge yang tepat dapat meningkatkan alokasi dana ke kebutuhan jangka panjang tanpa mengurangi otonomi penerima. Efektivitas BLT dapat ditingkatkan secara signifikan melalui arsitektur pilihan yang mendorong perencanaan dan ketahanan finansial, bukan sekedar transfer uang. Untuk tindakan kunci sebagai penutup, integrasikan pesan berlabel tujuan dalam sistem pencairan. Kembangkan fitur tabungan opt-out dan amplop digital. Lakukan evaluasi berbasis RCT untuk memvalidasi dampak intervensi perilaku. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Salah dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.